Setiap orang pasti membutuhkan kaca atau cermin untuk dia bisa mematut diri, melihat dirinya di depan cermin itu. Memeriksa apakah sudah rapi, penampilannya sudah baik, apakah di wajah ada hal-hal yang perlu dibersihkan, atau mungkin ada hal-hal yang perlu dibereskan. Ini memang berbicara banyak tentang penampilan. Kalau ada kaca di rumah kita biasanya memang urusannya untuk penampilan fisik kita. Tetapi sebenarnya kebiasaan berkaca atau bercermin ini merupakan satu kebiasaan yang bukan melulu berbicara tentang penampilan fisik. Tetapi bercermin atau berkaca juga berkaitan dengan memeriksa diri kita tentang sifat kita, karakter kita, dan juga segala kelemahan-kelemahan kita, termasuk juga kekurangan-kekurangan kita. Hanya saja, memang tidak mudah orang untuk ngaca di depan cermin dan mematut dirinya dalam arti memeriksa diri, hatinya, hidupnya, jiwanya. Mengapa demikian? Karena manusia pada dasarnya lebih suka memeriksa orang lain. Lebih suka untuk menilai orang lain tetapi sulit saat diminta menilai diri sendiri. Lebih suka juga bahkan menginspeksi penyelidikan kepada orang lain, tapi saat diminta menyelidiki diri sendiri, dia mungkin lemah. Dan dia banyakkan akan mengatakan, biar orang lain sajalah yang nilai, saya nggak bisa menilai diri saya sendiri. Ini adalah sebuah pandangan keliru. Mengapa? Karena setiap orang sesungguhnya dikaruniai akal budi, nalar untuk dia bisa memeriksa dirinya juga saat berkaca atau bercermin. Karena dengan demikian dan dengan akal budi yang Tuhan karuniakan, kita bisa memeriksa, kita bisa ngaca. Sudah bereskah hidup kita? Kita sudah baik atau belum? Sejauh apa kita sudah dewasa, dan masih banyak lagi pertanyaan yang kita bisa ajukan kepada diri kita sendiri saat kita ngaca. Ini satu tabiat, satu kebiasaan yang harus sebenarnya kita lakukan sebagai orang percaya. Karena saat kita lupa ngaca, biasanya hidup kita jadi ngaco. Karena itu, jangan lupa ngaca supaya kita tidak ngaco. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Matius pasal 7 ayat 3. Yesus berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui?" Lalu Yohanes 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan terakhir di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 13 ayat 5. "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Ketiga ayat yang dibacakan tadi sebenarnya 3 dari sekian banyak ayat-ayat dalam kitab suci yang mengajarkan setiap orang percaya untuk berani menyelidiki dirinya sendiri, mengenal hatinya sendiri, menguji dirinya sendiri, dan mengenal pikiran-pikirannya sendiri. Karena disinilah sebenarnya awal mula proses pendewasaan itu menjadi efektif dalam hidup kita, yaitu saat kita melakukan evaluasi diri, atau istilahnya introspeksi diri. Memeriksa diri, memeriksa ke dalam diri kita. Bukankah itu juga yang Daud pernah katakan di Mazmur 139 dalam doanya? "Selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntun aku di jalan yang kekal." Daud pada saat itu meminta untuk supaya dirinya diselidiki oleh Tuhan, tapi sekaligus ini merupakan pembelajaran untuk dia menyelidiki dirinya, mengenal hatinya, menguji hatinya, dan mengenal pikiran-pikirannya.
Apakah jalannya lurus atau serong? Dan doanya ditutup dengan satu pernyataan memohon, Tuhan tuntun aku di jalan yang kekal. Jelas sekali bahwa Daud bercermin dan berkaca kepada kaca yang tepat, yaitu Tuhan sendiri yang paling tahu tentang hidup dia. Dan lalu kemudian di dalam Injil Matius tadi diceritakan tentang bagaimana Yesus menegur banyak orang-orang yang sulit untuk memeriksa dirinya sendiri. Melihat di mata orang lain ada selumbar, tapi di mata sendiri ada balok, tidak diketahui. Kenapa? Karena lebih suka memeriksa orang lain, lebih suka menghakimi orang lain, lebih suka menilai orang lain, tapi lemah di dalam menilai diri sendiri. Bahkan ada kesalahan besar dalam diri sendiri, tidak mau diakui. Kita selalu menghindar ketika lalu kita dapati kita melakukan kesalahan, tidak bertobat, tidak periksa diri, tidak mengaku salah di hadapan Tuhan. Bukankah manusia dalam kesalahannya paling malas untuk mengaku salah? Malah cenderung mengatakan, itu mah kepepet, gak apa-apalah, orang lain juga lakukan yang sama. Kebiasaan menghindar untuk memeriksa diri ini menjadi kebiasaan yang sangat berbahaya dan mengacaukan. Mengacaukan diri sendiri, mengacaukan orang lain pula. Dan ini juga yang terjadi di dalam Yohanes 8 ketika ada orang-orang beragama yang membawa seorang perempuan yang berzina kepada Yesus. Yang lalu kemudian mereka mengatakan kalau berzina harus ditimpuk pakai batu sampai mati. Tapi apa kata Yesus? Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dia yang pertama lempar batu kepada perempuan itu. Orang-orang beragama itu justru mereka sangat fasih hukum, mereka tahu tentang aturan-aturan, tapi mereka pakai itu untuk menyelidiki orang lain, menghakimi orang lain, menghukum orang lain. Tapi Yesus datang dengan menegaskan, periksa dirimu. Hakimi dirimu sendiri dulu sebelum engkau hakimi orang lain. Hukum dirimu dulu sebelum engkau menghukum orang lain. Karena sesungguhnya engkau juga punya kesalahan yang tidak beda dari perempuan itu. Ini merupakan satu undangan sekaligus teguran keras Yesus kepada orang-orang beragama yang alpa di dalam memeriksa diri. Yang alpa untuk ngaca. Makanya dia ngaco. Menilai orang begitu cepat, menyalahkan orang begitu cepat, tanpa periksa diri, kita pun bisa jatuh di tempat yang sama, di kesalahan yang sama. Sehingga Paulus kepada jemaat di Korintus juga mengingatkan dan mengatakan, uji dirimu sendiri supaya kamu tegak dalam iman, selidiki dirimu, apakah kamu tidak yakin bahwa Tuhan ada dalam diri kamu? Karena tanpa uji diri, tanpa selidiki diri, kamu tidak tahan uji. Apa yang ingin diajarkan lewat ayat-ayat hari ini? Lupa ngaca, pasti ngaco. Karena itu, mari kita belajar untuk berkaca, memeriksa diri supaya nggak ngaco. Dan lalu kemudian, kebanyakan ngaca juga bisa ngaco. Berarti apa? Kita ngaca terus melihat diri kita, mematut-matut penampilan kita, sampai akhirnya memuja-muja diri kita, dan lupa untuk berbuat sesuatu, lupa untuk lalu berbagi kepada orang lain, karena lebih berpusat kepada diri sendiri. Ini namanya kebanyakan ngaca. Kebanyakan berefleksi, tapi lupa beraksi. Dan juga yang kedua, salah ngaca. Apa artinya? Ngaca ke kaca yang salah. Ngaca ke kaca, orang lain punya, membandingkan dengan orang lain, tetapi tidak berkaca pada kebenaran Tuhan. Itulah cermin yang paling tepat untuk kita periksa diri. Sudahkah kita tegak dalam iman? Sudahkah kita yakin dalam diri kita ada Tuhan yang lebih besar dari segala masalah kita? Mari, kebanyakan ngaca bisa ngaco, salah ngaca juga bisa ngaco. Tapi rajinlah ngaca di kaca yang benar, supaya tidak ngaco. Ayo kita belajar lakukan hal ini dengan sungguh-sungguh, berserah kepada Tuhan, dan biar doa kita tiap hari, Tuhan, jiwaku terbuka untukmu. Selidiki, nyatakan segala perkara supaya saya layak di hadapan Tuhan. Selamat bercermin diri, selamat ngaca supaya tidak ngaco. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.